Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sebentar lagi akan membayar zakat. Dan zakat ini adalah suatu kewajiban yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, kecil maupun besar, muda maupun tua, semuanya diwajibkan untuk membayar zakat apabila mereka memiliki kelebihan harta pada saat itu atau pada hari berbuka. Naam, mereka memiliki kelebihan harta untuk pada hari itu. Nah, hari yang diwajibkan untuk berzakat, tentunya sebelum khatib naik ke mimbar. Nah, terkait dengan zakat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mereka itu memberikan zakat itu dari makanan pokok. Nah, makanan yang mereka makan di keseharian mereka, yaitu kurma, gandum, dalam hadis lain juga ada yang mengatakan keju, yaitu susu yang dipadatkan. Nah, itu adalah makanan pokok. Maka kalau di Indonesia tentunya tidak ada kurma, ada tapi jumlahnya itu jumlahnya sedikit, hanya sistem dagang saja. Nah, kemudian tidak ada juga gandum. Nah, jika ada itu mungkin sedikit, tapi itu bukan makanan pokok untuk orang Indonesia. Nah, makanan pokok orang Indonesia yaitu nasi. Nah, nasi itu berasal dari mana? Berasal dari beras. Maka yang dikeluarkan zakat yaitu dengan menggunakan beras. Itu untuk kita di Indonesia. Nah, terkait dengan benda yang kita akan zakatkan yaitu beras, ini menjadi hal yang mungkin kita sudah lupa karena ini hanya berlaku setahun sekali. Makanya kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Nah, ukuran terkait dengan zakat juga telah datang dari hadis Ibnu Umar juga dan Abu Sa'id Al-Khudri juga. Nah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat itu ketika mengeluarkan zakat itu dia satu so'. Nah, satu so'. Ini ada satu so' itu 4 mud. Nah, 4 mud. Mud ini adalah ukuran kalau kita di Indonesia ya biasa literan seperti itu. Nah, jadi satu so' itu terdiri dari 4 mud. Nah, kalau pendekatannya 4 mud itu adalah satu kali cidukan untuk tangan orang dewasa yang sedang. Nah, itu untuk pendekatannya saja. Nah, kalau tidak ada takaran mud itu, maka kita menggunakan takaran dengan menggunakan satu kali cidukan 2 telapak tangan untuk ukuran orang dewasa yang sedang tangannya. Nah, kalau realnya itu disebutkan bahwasanya tadi kalau satu so itu 4 mud, 1 mud itu disebutkan realnya itu ada beberapa ukurannya, beberapa perbedaan dalam ukuran itu sebenarnya sama saja dalam satu ukuran, tetapi perbedaannya adalah perbedaan masalah cidukannya. Nah, kalau Shalih Utsaimin dia mengukur bahwasanya dia menceritakan dalam Syarhul Munti, dia menceritakan bahwasanya dia pernah menemukan mud
yang memiliki sanad-sanad bersambung sampai kepada Rasulullah yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di zamannya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Shalih Utsaimin mengatakan bahwasanya dia mencoba untuk mengukur dengan mud tersebut, beliau mendapatkan 600 gram. Nah, kalau 600 gram kita kali dengan 4 mud, itu kan 600 gram hanya 1 mud. Nah, kalau kita kalikan dengan 4 tadi, karena dia harus 1 so itu 4 mud. Nah, 1 mud itu dia dapatkan 600 gram. Nah, kalau 600 gram ini dikali dengan 4 dapatkan 2400. Nah, 2400 gram. Nah, kalau kita salin ke kilogram kita dapat berapa? 2,4 kilogram. Jadi Syekh Shalih Utsaimin mendapatkan 2,4 kilogram. Ini adalah yang diukur oleh Syekh Shalih Utsaimin. Nah, ada juga yang sebagaimana Syekh Yahya bin Utsman, beliau mendapatkan mud juga yang beliau cocokkan dengan ukuran dari gurunya, dan gurunya juga itu mencocokkan ukurannya kepada gurunya. Sampai kepada siapa? Kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mengatakan inilah mud ukuran yang kami gunakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mengukur sebenarnya itu sama-sama saja. Nah, cuma perbedaan cidukan saja. Apakah itu akan digoyang sedikit ataupun dipukul-pukul sedikit, itu akan menghasilkan mud yang padat, tentunya akan padat. Nah, kalau seperti itu, kalau kita goyang sedikit mudnya, kata Syekh Yahya bin Utsman itu, dia mencoba mendapatkan 640 gram. Dan juga ada seorang ustadz yang mencoba mengukur dengan menggoyangkan juga, dia mendapatkan 650. Nah, ini sebenarnya tidak jadi masalah, karena lebih bagus itu lebih daripada kurang. Nah, karena para ulama mengatakan kalau ukuran ukuran zakat itu dia dapat 2,175, itu sudah bisa. Lajnah Daimah juga memfatwakan bahwasanya zakat itu dia 3 kilo. Nah, 3 kilogram. Nanti terkait dengan ukuran mud yang didapatkan oleh Syekh Yahya tersebut, bahwasanya dia mendapatkan sekitar 640,4. Nah, ada seorang ustadz juga yang mencoba untuk mengukur dengan mud yang sama, yang bersambung kepada Zaid bin Sabit. Dia mendapatkan dengan memang digoyang itu mud tersebut mendapatkan 650. Nah, ini kalau dapat 650, kalau sekiranya dikalikan dengan 4, itu mendapatkan 2,6. Nah, mendapatkan 2,6 kilogram. Nah, ini sebenarnya pembulatan saja, sehingga para ulama Lajnah Daimah memfatwakan itu 3 kg itu pembulatan dalam sistem ilmu matematika saja. Nah, jadi syahidnya kalau seseorang sudah membayar zakat 2,175 sampai dengan 3 kg itu sudah bagus. Nah, tidak salah. Jadi kalau seseorang menggunakan ukuran zakat yang digunakan itu, dia menggunakan berapa? 2,4 ataupun 2,6 atau 2,5 kilogram sampai 3 kilogram, itu sudah bagus. Tidak jadi masalah, tinggal dia pilih saja yang mana yang dia gunakan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang memiliki kemampuan pas-pasan lah, kita katakan dalam tanda kutip ya, artinya yang dia memiliki kelebihan yang secukupnya pada hari itu. Nah, jadi itu semuanya tentang mud. Jadi satu so itu dia terdiri dari 4 mud. 4 mud itu memiliki beberapa bentuk ukuran ya, karena kalau orang penjual beras biasanya mengambil satu cidukan 1 kali 1 literan itu, dia tidak menggoyang lagi ya, cuma diambil langsung diratakan. Nah, itu kalau berbeda gramnya dengan orang yang ambil kemudian dipukul-pukul literannya atau ukurannya, itu akan berbeda satuannya nantinya ya, beratnya itu juga, masanya itu akan berpengaruh.
Nah, sehingga tadi kita dapatkan ada yang mendapatkan berapa 600 gram, hasilnya menjadi 2,4 kilogram. Nah, kalau dikalikan dengan 4 tadi, ada juga yang mendapatkan berapa 650 gram. Kalau kita kalikan dengan 4 mendapatkan berapa 2,6 kilogram. Nah, itu sebenarnya tidak jadi masalah, mana yang kita gunakan saja yang sesuai dengan kemampuan kita bagi orang-orang yang memiliki kemampuan yang memang pas-pasan, dalam arti dia memiliki kelebihan pada hari itu. Taib, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين